Kalijodo, seperti yang kita ketahui merupakan tempat hiburan malam yang terletak di Jalan Kepanduan 2, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, yang sebagian juga masuk dalam wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Puluhan wisma dan diskotik berdiri di sepanjang jalan yang hampir 1 km. Wilayah tersebut mulai menjadi lokasi prostitusi pada tahun 1970-an. Dalam area ini terdapat tempat karaoke yang biasa disebut kafe, jumlahnya hingga 60 bangunan. Dalam satu kafe tersebut dihuni 15 hingga 20 pekerja seks komersial. Menurut mantan Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti mengatakan ada beberapa bos besar di Kalijodo. Para bos ini memetakan lahan Kalijodo sebagai daerah kekuasaan mereka, guna menjamin keamanan di lapangan. Mereka mempekerjakan tenaga keamanan berupa preman-preman dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan catatan Polsek Penjaringan, jika dikalkulasi, preman-preman di Kalijodo sekitar 1.000 orang. Mereka siap melakukan apa saja bila ada pihak yang mencoba mengganggu perjudian atau aktivitas lain di Kalijodo. Maka, kian lengkaplah problematika yang ada di Kalijodo. Mulai dari pelacuran, perjudian, minuman keras, narkotika, premanisme, dan lain sebagainya. Atas dasar kondisi yang demikianlah, maka pihak kepolisian beserta Pemprov DKI tepat pada tanggal 29 Februari 2016 melakukan penggusuran di tempat lokalisasi Kalijodo yang rencananya akan dibangun menjadi jalur hijau sesuai peruntukannya. Lantas, bagaimanakah kondisi Kalijodo sekarang? Maka dari itu, kami akan melakukan liputan secara langsung untuk mengetahui kondisi terkini di Kalijodo. Sekarang kami ingin pergi ke Kalijodo. Nah, kami akan mengangkat kisah di balik Kalijodo, khususnya pasca penggusuran beberapa bulan yang lalu. Bagaimana kondisi terkini pasca penggusuran di Kalijodo? Mari ikuti kami. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the door. You and I get so damn dysfunctional. Ya, sekarang kita sudah sampai di Kalijodo, tempat di sisi selatan yang tadinya merupakan wisma dan diskotik tempat prostitusi. Ya, seperti yang bisa Anda lihat di belakang kami, sekarang lokasi tersebut telah disulap menjadi taman. Kawasan bekas lokalisasi Kalijodo kini telah berubah total. Daerah yang dulunya terkenal kumuh ini kini disulap menjadi sebuah tempat ruang publik terpadu ramah anak dan ruang terbuka hijau. Rencananya di Kalijodo ini akan dibangun sejumlah fasilitas publik seperti skatepark, lapangan futsal, kolam renang, musola, dan juga lapak pedagang kaki lima yang diperuntukkan bagi warga sekitar Kalijodo. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 80%. Tampak para pekerja juga terus melakukan pengerjaan bagian skatepark dan juga jogging track. Taman yang berada mengelilingi jogging track juga sudah nampak terlihat subur. Meski kondisi fisik pembangunan ini belum sepenuhnya tuntas, namun lokasi ini sudah didatangi warga sekitar untuk melihat langsung proses pembangunan yang tengah dilakukan. Pembangunan ini sendiri akan ditargetkan rampung pada akhir bulan Desember 2016, sehingga tempat ini nantinya juga bisa digunakan sebagai perayaan Tahun Baru 2017 untuk warga Jakarta. Lantas, apa pendapat masyarakat sekitar Kalijodo tentang kondisi terkini di Kalijodo? Dan juga, bagaimana warga di Kalijodo saling berkomunikasi pasca penggusuran? Seperti itulah kondisi Kalijodo terkini, tentunya sangat berbeda dari yang dulu. Nah, sekarang mari kita tanya pendapat beberapa warga tentang perubahan Kalijodo. Jadi lebih bagus gitu, dan bisa buat nyalurin hobi kan daripada yang kemarin nggak jelas tempatnya
deh buat tambahan, mendingan sekarang untuk bisa bisa nyalurin hobi, bisa kumpul-kumpul bareng, dapat teman banyak. Kalau menurut saya sih memang ada positif negatifnya ya. Tapi kalau saya sih lebih ke positif. RTH Air Petra. Selain yang digunakannya itu ya seperti skateboard, sepeda, lalu jogging track, ada gym, ada CPG, ada amphitheater juga, banyak lah. Untuk UMKM itu nanti yang ngelola dari pihak dinas ya. Dinas Pertamanan dan kelurahan setempat, karena kan sini ada 2 wilayah ya, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nanti mereka yang ngelola sih. Kalau dari kita kan hanya sebagai kontraktornya aja. Kita serahkan kembali ke mereka. Untuk masalah jenis apa-apanya nanti ya mereka yang ngelola sih. Nanti tahu mereka. Yang jelas diutamakan sih mungkin wilayah setempat ya, tapi kembali ke orang dinas sendiri, yang karena mereka sendiri yang akan mengelola ini, jadi lebih tahu mereka sih. Menurut pendapat saya sih bagus-bagus aja Mbak, karena kan mungkin itu salah satu alternatif. Dulu kan mungkin penduduk setempat kan mungkin profesinya kayak prostitusi, mungkin alternatifnya jualan di kios-kios tersebut. Tapi kan di sini saran saya sih, karena kan fasilitas olahraga, jadi bikin kiosnya jangan kios rokok atau kios yang supaya nggak nyambung sama fasilitas ini. Lebih ke kios-kios makanan sehat, terus minuman sehat, jadi bisa connect sama tempatnya. Kalau berkomunikasinya kita mesti sosialisasi ya. Sosialisasinya apa? Kita mesti kasih pemahaman ke masyarakat sekitar. Ini fasilitas apa sih? Gitu. Fasilitas apa? Dan nanti kita baru bisa berkomunikasi dengan warga. Baiknya kita jualan ini itu, gitu kan. Jadi setidaknya itu warga juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan jual beli yang dibutuhkan di fasilitas ini. Aula komunitasnya seperti apa tuh kan belum tahu nanti kayak gimana. Terus alasannya tuh bisa buat nambah teman, terus bisa tukeran trik, nambah pengalaman. Hanya ngumpul-ngumpul ya kan, bareng-bareng, terus duit gimana komunitasnya ntar menjadi maju ke depannya. Kali Jodoh, terlepas dari kontroversinya, tetap merupakan tempat yang penuh dengan sejarah yang menampilkan sisi gelap kehidupan sosial kota Jakarta. Namun, sedikit demi sedikit, Kali Jodoh kian berbenah diri agar citra negatif yang melekat segera terang dan tergantung. Kali Jodoh, kau dicaci, kau dipuji. Dahulu prostitusi, sekarang prestasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya Lola Cahya Maulina, saya Alvina Murarifianti, melaporkan dari Kali Jodoh, Jakarta.